Wenling tidak akan menjadi Kasim. Karena buku ini keluar dari dunia nyata. Pembaruan online relatif lambat. Tolong mengerti. Tanda seru, tanda seru. Tanda seru, tanda seru. Pada saat krisis, saya melihat mata. Api pulmoner. Bersinar abu-abu. Tampak ajaib. Api berputar-putar di sekitar tubuh. Pertempuran mengerikan mengembun. Tubuh terdistorsi dalam nyala api yang naik. Dan dengan cepat berubah menjadi api. Tubuh besar. Bersisik hanya ada satu mulut di atas panca indera. Dan Warcraft lainnya sedatar tanah abu-abu. Lihat ke langit. Api psikis. Berubah menjadi raungan. Wang Tian meraung dan membuka mulutnya. Dan gelombang suara tak terlihat pecah. Sayap tulang Xiao Yan tiba-tiba menjadi berlumpur. Dan gerakan aslinya yang sangat halus tiba-tiba menjadi gelisah. Wang Tianrou tiba-tiba mengubah bentuk tubuh sekali lagi. Dan seekor gagak emas yang diselimuti api kemasan menggantikan tubuh besar sebelumnya. Api psikis. Berubah menjadi gagak emas lagi. Gagak emas menyerupai cahaya yang menyala-nyala. Sosok seperti pita. Sayap tulang menghindari Xiao Yan. Ruang bernapas sudah muncul di pohon anggur hijau Zenni. Menghancurkan tanaman anggur hijau sekali. Kecepatannya cepat tidak kurang dari rubah berekor 9. Sepertinya itu adalah langit yang terbakar yang legendaris. Pada saat ini, serangan Ziying dan Nan Erming telah mendekati. Kobaran api psikis. Dan bila pedang itu menghasilkan petir dan kekuatan aneh satu persatu. Mengalir keluar cahaya yang kacau. Api psikis. Terbungkus api abu-abu lagi. Tepat ketika tombak perang dan kilat hendak mendekat. Seekor ular piton raksasa muncul. Tubuh besar memenuhi seluruh dinding gunung. Surat ular itu muntah sedikit. Dan seluruh tubuh berwarna abu-abu. Rock, pedang sulit dilukai. Telan piton, Sikik dan Huo. Berubah dari gagak emas menjadi ular sanca yang menelan. Tubuh ular sanca baru saja muncul. Petir telah berakhir. Tombak perang telah tiba. Dan angin puting beliung badai mengikuti. Menggedor tubuh ular sanca yang menelan dengan keras. Ngomong-ngomong, pada saat itu, hanya dalam sekejap mata, kobaran api psikis, berubah menjadi raungan surga, gagak emas, dan ular sanca awan yang menelan. Pada saat yang sama ketika semua orang mengerjakan kayu di tempat, mulut mereka hampir tertutup. Debu menyapu wajah dan lupa mengibaskan debu di depannya. Matahari bersinar juga melupakan warna kemasannya. Dan Dingkuan juga mengabaikan suara yang menyenangkan. Sampai debu hilang. Menelan Cloud Python berubah menjadi kera yang terhormat lagi. Dan tidak ada gerakan di puncak 8 gunung terdekat yang diingat semua orang. Pada saat ini, semua orang sepenuhnya memahami bahwa 9 binatang buas dari 9 gunung sebenarnya adalah inkarnasi dari api ini. Semuanya misterius. Kalau dipikir-pikir, pasti dia melihat seseorang benar-benar memasuki pinggiran ilusi dan masuk ke sini. Mengetahui bahwa orang itu pasti luar biasa dalam kekuatan dan tidak mudah dipusingkan. Dan dia sebenarnya takut tanpa pengalaman tempur yang sebenarnya. Jadi itu menggunakan jiwa langit untuk mendeteksi kekuatan pendeteksi kecepatan Hefantian Jinwu menciptakan ilusi sebelum semua orang menjelajahi Jiushan. Dan ingin semua orang mundur. Memikirkan hal ini, semua orang hanya merasa sedikit konyol. Dan ini hanya mungkin terjadi ketika kebijaksanaan spiritual pertama kali dibuka dan diabaikan sebagai seorang anak. Semua orang tertawa. Dan tertawa terbahak-bahak. Sehingga, kobaran psikis, dipenuhi dengan rambut dingin. Ketika semuanya hening, kerumunan berkumpul bersama. Kepercayaan kerumunan tanpa rasa khawatir melonjak. Dan kemarahan yang dingin terlihat di mata yang dingin. Kemudian, di sisi gunung, terjadi pertempuran sengit. Sosok-sosok berkedip di tengah medan perang. Pedang para prajurit terbang. Dan semangat juang mereka seperti lautan yang membara. Mereka mengeringkan pepohonan di sekitar. Menghancurkan bebatuan di sekitar. Menghalangi terik matahari. Dan memotong air terjun yang mengalir menuruni pegunungan. 9 binatang ajaib dan kemampuan mereka membuat kekuatan, api psikis, jauh lebih kuat. Kekuatannya dekat dengan Roaring Heiju, mengangkat tangannya ke udara. Semangat juang yang kuat menekan. Keuntungan yang bisa ditingkatkan sudah jelas, dan kerugiannya bahkan lebih jelas. Kurangnya pengalaman dekat dengan musuh,
kurangnya disiplin hidup dan mati, dan pewarisan teknik pertarungan anti langit telah menyebabkan kobaran api psikis menjadi rapuh di bawah serangan diam-diam semua orang. Dalam pertempuran hidup dan mati, kerapuhan melambangkan kematian. Tidak lama kemudian, api psikis sudah tergores di sekujur tubuh. Bekas luka yang berlebihan akan menyebabkan kehilangan darah yang berlebihan dan kelemahan untuk setiap Warcraft. Tetapi itu bukan masalah besar untuk api psikis. Bahkan tingkat kelemahannya sangat berkurang. Ketahanan api psikis Xiao Yan begitu kuat sehingga semua orang mencibir tanpa henti. Yang juga menentukan bahwa ini adalah pertempuran yang berlarut-larut. Dan dia tidak dapat mendukungnya sebelum orang lain. Melihat pada air yang mengalir di timur. Matahari terbenam di barat pada sore hari. Dan air mengalir di timur. Daun-daun berguguran. Waktu berlalu begitu pelan tapi cepat. Pertempuran antara orang-orang dan api psikis masih berlanjut. Ruang ini sangat hancur sehingga Jiushan yang berdiri sekarang telah runtuh lebih dari setengahnya. Dan hutan serta bebatuan telah runtuh. Dari pertarungan sengit dengan desisan kelelahan hingga gerakan diam saat ini. Momentumnya tidak sebesar sebelumnya. Tidak peduli siapa yang terus bekerja keras begitu lama. Tubuh dan pikiran pasti akan kelelahan. Ini adalah pertempuran yang belum pernah dialami oleh api psikis. Dan ini juga merupakan pertempuran yang belum pernah dihadapi Xiao Yan. Ini adalah pertarungan kemauan dan kekuatan fisik. Dan ini adalah pertarungan yang berakhir tanpa berbicara tentang keterampilan bertarung. Jangan bicara triknya. Lawan konsumsi saja. Setelah menjilat bibir yang kering, Xiao Yan membebani cakar yang mengejutkan dari kobaran api psikis. Melipat tulangnya dan memiringkannya secara diagonal. Dan membelah luka yang dalam pada kobaran api psikis. Asap abu-abu meledak, tapi kemudian lukanya pulih dengan cepat seperti sebelumnya. Xiao Yan menghela nafas dan mengulangi tindakan tadi. Meskipun latihan menjadi sempurna, tetapi anggota tubuhnya mati rasa. Matanya melihat kobaran api psikis. Sama cemberutnya dengan wanita sedih yang tinggal sendirian di kamar kerja. Melihat sekeliling. Mereka menemukan bahwa setiap orang lebih baik dari dirinya sendiri tidak banyak. Ekspresinya pada setiap wajah seperti garis-garis yang diukir pada plester. Tanpa kejelasan dan perubahan. Tetapi hanya mengulang keterampilan bertarung dengan acuh tak acuh dan acuh tak acuh. Hati orang-orang itu cemberut. Tetapi, api psikis, itu menyedihkan. Meskipun orang-orang yang mengepung diri mereka sendiri tidak memiliki level tinggi dan kekuatan biasa. Kerjasama mereka sangat diam-diam, dan kekuatan gabungan bahkan lebih luar biasa. Tidak peduli bagaimana mereka berubah menjadi 9 binatang. Mereka tidak bisa keluar dari lingkaran pengepungan yang semua orang bergabung bersama. Sikik dan Huo adalah keajaiban yang lahir di surga dan bumi. Langit dan bumi tidak ada habisnya, dan nyala api tidak padam. Namun, bagaimana mungkin Sikik dan Huo tidak pernah terbayangkan. Setelah beberapa hari bertempur, mereka sudah kelelahan. Dan tidak hanya makhluk lain yang terseret. Mereka masih hidup dan sehat. Meskipun ekspresinya sangat membosankan dan pertarungannya membosankan. Itu adalah masalah emosional dan tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Semua ini berasal dari ramuan yang menjijikkan itu. Efek pemulihannya sangat cepat. Dan diminum dalam jumlah banyak. Seolah-olah tidak akan pernah bisa dimakan. Anda dapat melihat kelopak mata. Paranormal dan Huo melonjak. Belum pernah selama bertahun-tahun saya melihat orang melakukan ini. Oleh karena itu, Psikis dan Huo ingin memarahi ibunya. Oleh karena itu, api psikis ingin menangis tanpa air mata. Tapi bagaimana dengan memarahi ibumu? Bagaimana jika Anda ingin menangis? Masih harus bertahan. Ini adalah pertempuran gesekan. Tidak ada percikan darah atau darah mendidih. Meskipun tidak terlalu berbahaya dan bahkan terlalu membosankan. Ini adalah pertarungan gesekan yang sulit. Kemampuan berkelanjutan dari dan Huo mengejar cadangan obat mujarab, ketekunan dan daya tahan Xiao Yan. Itu adalah beberapa hari lagi perang tarik-menarik dan gesekan. Kelelahan dari api psikis jatuh ke mata semua orang, dan mata mereka menjadi cerah. Meskipun pertempuran selama beberapa hari berturut-turut membosankan, itu telah meningkatkan banyak orang.
Setidaknya pemahaman dan kemahiran keterampilan bertarung telah sangat ditingkatkan. Meski tidak semudah yang diinginkan, setidaknya semudah jari. Zhen Ni memimpin, seperti peri yang berdiri di awan. Matanya seperti air tiba-tiba memancarkan dua sinar cahaya yang menyala-nyala. Dan dedaunan hijau yang terbuat dari tenda hijau mengelilinginya secara keseluruhan. Zhen Niu mengangkat tangannya sedikit, mengarahkan jarinya ke kobaran api psikis, dan mengarahkan jarinya. Kekuatan yang kuat tampaknya memadat menjadi substansi dan menembus ruang. Daun biru tak berujung meninggalkan tubuh Zhen Nijiao dengan desahan layu. Ikuti ujung jari dan langsung tembak ke sisi. Kobaran api psikis. Terbang seperti titik balik matahari musim gugur. Daun di musim gugur selalu menguning. Tetapi kehilangan vitalitasnya tetapi terinfeksi oleh perubahan. Hal yang sama berlaku untuk daun biru yang mengelilingi kobaran api psikis. Daun biru melayang menjauh dari api abu-abu dan perlahan layu. Itu tidak berubah menjadi kuning, tetapi ditutupi dengan nada abu-abu yang tebal. Seolah-olah warna musim ini awalnya abu-abu. Daun yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Layu. Tampak begitu alami dan santai. Tidak ada fluktuasi energi yang mengerikan. Tidak ada suara yang menghancurkan bumi. Semuanya hambar. Seperti awan yang mengalir dengan lembut. Dan kemudian berubah menjadi abu terbang. Seperti kepingan salju mencair dan menghilang di sekejap. Dengan ablasi sejumlah besar daun. Api abu-abu pada kobaran api psikis. Dengan cepat menipis dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tampaknya biru daun telah mengambil vitalitas tak terbatas. Dan vitalitas ini adalah energi dari api abu-abu. Mengaum. Raungan menembus batu pecah. Dan kekuatan jiwa yang melonjak segera memutuskan hubungan Zhen Ni dengan Bie. Api psikis. Pucat. Tubuhnya redup. Dan wajahnya dipenuhi teror dan kecemasan. Ketegasan umur panjang. Begitu kuat sehingga daun biru Zhen Ni senormal bunga titik balik matahari musim semi. Dan daun titik balik matahari musim gugur normal. Adalah normal bagi orang untuk waspada. Ketika api psikis ditemukan. Itu normal. Api abu-abu telah kehilangan banyak energi. Api abu-abu telah kehilangan kekuatan sebelumnya. Dan pertempuran yang sulit serta konsumsi selama berhari-hari akhirnya menghabiskan kobaran api psikis. Penuh dengan luka. Dan warnanya telah berubah dari kegelapan malam menjadi abu-abu fajar. Inilah kesempatannya. Pada saat ini, api psikis merasakan krisis. Dan semua orang melihat peluang. Xiao Zhan tanpa ekspresi. Ketika dia melangkah dalam kehampaan. Xiao Tian Tiger emas menekan ke bawah seperti gunung. Meninju tinjunya berturut-turut. Dan tidak membiarkan kobaran api psikis berhenti. Tiger Shadow sangat cepat. Dan sangat berat. Sebelum ada kesempatan. Pertempuran Xiao putus asa. Dia tahu bahwa Cultural Skyfire dapat diubah menjadi 9 monster. Memiliki beberapa keunggulan seperti kecepatan, jiwa, kekuatan, dan pertahanan. Selama dia punya ide, kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Sekarang saatnya menutup jaring. Apapun yang terjadi. Untuk memastikan tidak ada kecelakaan. Untuk memastikan Xiao Yan menaklukkan api langit. Golden Tiger Xiao Tian. Seperti bima sakti yang jatuh. Seperti langit berbintang mati. Tekanan besar membuat orang merasa tercekik. Konfrontasi antara Xiao Xiao dan api psikis telah dimulai dari angin kencang hingga keseimbangan jalan buntu dan sekarang berada di atas angin. Sikik dan Huo sedang terburu-buru. Itu berubah menjadi Cloud Python. Disapu oleh ekor raksasa. Dan mengguncang perang yang berteriak dengan tren yang mengamuk dan busuk. Pada saat yang sama, itu cemas. Itu juga dengan jelas melihat situasi di depannya. Jika terus seperti ini, akhirnya akan terlihat jelas. Cepat atau lambat, itu akan dikonsumsi dan hati akan mundur. Tetapi kemana harus melarikan diri? Bagaimana mungkin makhluk kuat yang menggunakan tempat ini sebagai tempat pelatihan untuk melarikan diri? Bagaimanapun, kembalilah ke ruang tempat kamu tinggal dulu. Dan gunakan atmosfer yang berapi-api di tempat itu untuk memulihkan energi dengan cepat. Sikik dan Huo dengan cepat mengubah pikirannya dan mengambil keputusan. Pikiran menjadi tenang. Bintang-bintang di langit bersinar. Seperti ledakan yang kacau.
tak terbendung. Betapa telitinya Lesa Olong. Ketika dia melihat postur putus asa dari kobaran api psikis, dia melihat bahwa dia pasti memiliki gambaran. Segera, duri ganda mengeluarkan suara jangkrik, menikam Sia Olong untuk melayang, dan memblokirnya dengan agresif. Jalan menuju api psikis. Di atas langit, badai menerjang ke langit, pilar angin mendorong langit, aliran udara berputar, dan suara gemuruh menyebar, seolah lautan bergulung dalam amarah, dan guntur bergemuruh selama 9 hari dan 10 tempat. Keterampilan bertarung badai juga tiba tepat waktu, menyegel langit di atas kobaran api psikis. Sikik dan Huo telah mengundurkan diri, dan tidak ingin terlalu banyak terlibat. Sekarang tersumbat ke atas dan ke bawah, dan langsung teriritasi. Ia mengaum, menjelma seperti Pegasus, tetapi tidak memiliki tulang rusuk dan sayap, dan kepalanya melengkung seperti naga. Binatang berkuku 4, dengan pesona yin dan yang, memancarkan paksaan yang kuat, adalah miskin dan aneh. Porlis Train adalah pemimpin di antara binatang buas kuno. Itu sangat dekat dengan binatang purba, meski hanya diubah oleh api psikis, dan hanya memiliki sebagian kekuatannya. Ia juga luar biasa. Keanehan yang malang, keluar dengan 4 kuku, dan cahaya hitam di kiri atas kepala seterang cahaya putih di kanan. Itu kontras antara hitam dan putih, tetapi juga kemuliaan hidup dan mati. Hitam dan putih diselingi satu sama lain. Datang, hancurkan serangan Lesa Olong dan badai dalam sekejap. Tidak ada jeda sejenak. Gulungan api psikis, seekor rubah dengan 9 ekor berkilat, dan 9 ekor cemerlang, mencetak rune besar di kehampaan. Rune itu tidak jelas artinya. Tingginya sekitar 2 meter. Indah. Dan jika permata yang mempesona dipadatkan, rune redup diproyeksikan secara samar di kejauhan di bawah matahari. Saat sosok rubah berekor 9 memasuki rune yang awalnya seperti permata dengan cepat menjadi gelap, lalu menghilang tanpa jejak, sedangkan rune redup di kejauhan seterang bintang, bersinar, dan sosok sang rubah berekor 9 sudah muncul di kejauhan. Sangat cepat, rune yang misterius, hanya beberapa tanjakan dan turunan, pegunungan yang jauh sudah dekat. Meski pohon purba yang menjulang tinggi itu tercabik-cabik dan pecah menjadi beberapa bagian, akarnya masih menempel. Dan aku masih tidak tahu seberapa dalam. Di bawah akarnya, saya telah hidup selama bertahun-tahun. Ruang panas Fang Zhuo ada di ujung jarinya. Dan mata, pulmonari dan Huo, menjadi semakin cerah. Dan dia sepertinya melihat harapan dan harapan untuk pemulihan energi. Melihat harapan di saat putus asa. Perasaan itu selalu sangat indah. Api abu-abu yang bergolak dari kobaran api psikis menunjukkan perubahan cepat dalam nada abu-abu yang berbeda karena kegembiraan. Seperti pelangi di langit, rune indah di langit bersinar lagi, dan pesona yang tak terlukiskan mengilhami energi langit dan bumi. Hanya butuh 1 kali, dan hanya 1 kali untuk melintasi kehampaan. Api psikis dapat kembali ke ruangnya sendiri, di mana surga api, satu-satunya harapannya. Cita-cita selalu gemuk, tapi kenyataan selalu kurus. Tombak tulang yang tajam dengan suasana hati yang tidak dapat diprediksi melintasi kobaran api psikis, menembus rune yang berkedip di atas, dan rune tersebut secara bertahap menjadi kabur, seperti mimpi, tidak terlalu nyata. Perasaan itu kemudian menghilang di udara. Nan Erming di kejauhan, sepucat tombak tulang, menunjukkan jejak cibiran dan melihat api psikis. Dari saat api psikis mengungkapkan kerinduan di depan, Nan Erming sudah bersiap. Dia menghitung posisinya, dan kemudian mengubah pertarungan yang telah lama ditunggu menjadi pukulan fatal. Api psikis benar-benar memusnahkan harapannya. Kekaguman, Nan Erming, bagaimana kamu mengetahuinya? Tanya Xiao Yan sambil tersenyum. Tulangnya beterbangan, dan dia dengan cepat menyusul. Aku berdiri lebih dekat ke sisi ini. Nan Erminton berhenti, mendesah pada sosok api psikis. Tampaknya tidak berdaya. Saya belum melihat orang bodoh. Rute pelarian sangat lurus dan tidak terselubung. Petik 2. Mendengar ucapan Nan Erming, api paru berekor 9 terbang,
dan dia hanya ingin bersiap untuk mengikuti sosok itu lagi. Dia menoleh untuk menatap Nan Erming dengan kesal. Nyala api di matanya sepertinya dipilih orang makan. Sejak ketidaktahuan intelek, api psikis menjadi yang terkuat di bidang ini. Meski tidak akan merajalela dan sewenang-wenang, namun tubuh harimau itu dikejutkan. Dan kebanggaan semua binatang buas masih mengintai di setiap jejaknya. Di rambut, sangat membosankan terpaksa berlari kembali ke kediaman untuk mengisi kembali energinya. Dia bahkan disebut idiot oleh Kaisar Bintang 5, yang sungguh memalukan. Dapat ditoleransi, tak tertahankan. Dalam raungan, api psikis berubah menjadi binatang gunung. Kaki raksasa mematahkan puncak dan puncak. Telapak tangan raksasa menghancurkan kehampaan. Dan membawa tudung amarah yang menjulang tinggi ke Nan Erming. Bersumpah untuk menghancurkan Nan Erming Man. Saya telah melihat mereka yang mudah tergoda. Dan tidak pernah semudah ini dibodohi. Nan Erming ada di udara. Lucang mengikuti angin. Wajahnya yang pucat tampan. Dia menggelengkan kepalanya tanpa henti. Telapak tangan raksasa itu hanya berjarak beberapa meter dari atas kepalanya. Tetapi Nan Erming tidak menghindar. Dan acuh tak acuh. Namun, kobaran api psikis tertegun di dalam hatinya. Kata-kata Nan Erming menyebabkan kepanikan di hatinya. Dan kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Melihat orang-orang Xiao Yan mendekat, dia merasakan kehilangan energi yang cepat dalam dirinya. Api psikis langsung merasa tertipu. Masa mendekat terbagi menjadi beberapa posisi. Dan sekali lagi mengepung, api psikis. Sikik dan Huo sangat enggan. Buru-buru menarik telapak tangan raksasa itu. Memelototi Nan Erming yang sepertinya tidak bergerak. Tetapi sidik jari tiba-tiba berubah di lengan bajunya. Nyala api berubah menjadi satu dengan dua. Dengan kepala yang mengerikan dan World of Warcraft bersayap ganda. Tubuh menjadi 9 dalam bentuk ilusi. Dan ingin keluar dari pengepungan. Binatang buas ini tidak mengetahui nama dan asal-usulnya. Tetapi dapat dibagi menjadi 9. Halus dan tidak dapat diprediksi. Tidak ada tanda. Sulit dibedakan antara benar dan salah. Dan semua orang tidak dapat menghentikannya untuk sementara waktu. Matahari memancarkan bayangan samar di bawah sosok Jiu Daoyu. Ketika semua orang bingung dan sulit untuk melakukan intersepsi yang efektif. Wajah kecil Ziying acuh tak acuh. Bilahnya mengarah ke langit. Ujungnya berkedip, dan kilat mengembun. Ziying meluncurkan aksi. Ribuan tahun ruang. Petir datang dari langit dan melintasi langit. Pada saat ini, semua awan keberuntungan semuanya kabur. Pemandangan di sekitarnya kabur. Pemandangan di sekitarnya tidak dapat dilihat. Kabut tak berujung mengelilingi petir. Dan pembunuhan yang mengerikan menyebar ke langit. Menyelimuti 9 bentuk api psikis. Petir memotong 1 inci persegi ruang. Dan tempat itu tampak kosong dan seperti meditasi. Tak berujung dan indah. Membuat segalanya tidak terlihat. 8 sosok menjadi ilusi. Begitu halus dan tidak nyata. Hanya satu sosok yang tidak terpengaruh dengan cara apapun. Dipadatkan. Seperti sebelumnya. Menerkam ke depan. Qian Zai Kong Yu sangat bermanfaat. Tidak terlalu berlebihan untuk mendeskripsikannya dengan kata sihir. Psychic Fire. Tidak tahu keberadaannya telah rusak. Dan akan sedikit bangga dengan pengepungan yang akan datang. Tetapi menemukan bahwa semua orang melihatnya dan menggelengkan kepalanya. Lalu mengangkat senjata di tangannya. Pertempuran akhirnya bisa berakhir. Zhen Ni bergumam. Menunjukkan sentuhan relaksasi di wajahnya yang lelah. Dan matanya penuh gaya. Gumaman Zhen Ni jatuh ke telinga. Kobaran api psikis. Api psikis. Itu seperti petir yang menggelegar. Rasanya tidak enak. Meskipun dia tidak tahu bagaimana setiap orang menemukan tubuh aslinya. Dia terlihat dari semua orang. Jawabannya jelas di matanya, keberadaannya terungkap. Wajah, Sikik dan Huo berubah drastis. Dalam perubahan bentuk tubuh yang tiba-tiba. Seekor binatang dengan 9 tanduk di kepalanya. 9 duri di punggungnya. Dan 9 gigi di mulutnya keluar. Binatang ini tidak tahu namanya. Selama transformasi api psikis, semua orang berpikir bahwa kekuatan 8 binatang lainnya hampir sama dengan 8 binatang lainnya. Jadi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Namun,
Ketika binatang itu muncul dengan kokoh, paksaan itu sekuat hutan. Neraka Luo umumnya mengerikan, membuat orang merasa seperti jurang, jatuh seperti neraka, seluruh tubuh dingin, keringat dingin, dan pembunuhan tanpa akhir merembes ke udara. Bentuk binatang buas kuno benar-benar terkondensasi sebelum orang banyak menyerang. Tubuhnya setinggi ratusan meter dan gelap, dan mata dingin menyapu kerumunan tanpa warna emosional. Sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang ada di matanya. Di matahari terbenam yang berdarah, ada awan gelap, dan puing-puing tak berujung dari tembok yang rusak memicu sosok hitam itu, dan suasananya sangat tertekan. Tak disangka, api ini masih memiliki pembunuh seperti itu. Semua orang terkejut, tetapi segera membuka jarak dengan sangat diam-diam, memandangi binatang buas di depan mereka, dan memikirkan pertanyaan pada saat yang sama. Dengan inkarnasi Warcraft yang begitu kuat, mengapa ia tidak pernah menjelma binatang buas ini sebelumnya? Tanda tanya, agaknya penjelmaan binatang ini mahal, dan kemungkinan tidak akan bertahan lama. Faktanya, nama binatang ini adalah Gempa Bumi, yang merupakan darah raja di antara binatang buas kuno. Mengangkat tangan dan melempar kaki dapat menghancurkan dunia, tetapi untuk menjelma binatang ini membutuhkan terlalu banyak energi. Kekuatan itu kuat, semakin kuat kekuatannya, semakin sulit inkarnasinya. Jika api psikis bukan kebutuhan saat ini, ia juga tidak mau menjelma binatang ini. Karena seperti yang ditebak semua orang, inkarnasi Gempa Bumi terlalu mahal untuk itu, yang energinya sudah tidak mencukupi, dan itu tidak cukup. Energi tinggal terlalu lama. Ada versi mini dari api psikis di dalam Dantian di Zentian. Api abu-abu telah menjadi hampir transparan. Ilusi seperti sisa lilin tertiup angin, mendukungnya dengan pahit. Begitu Gempa Bumi keluar, api paru tidak berniat untuk melarikan diri lagi, karena sekarang terlalu banyak untuk dikonsumsi, dan bahkan jika kembali ke ruang api, itu tidak berarti kerugian sebelumnya. Bagaimanapun, api paru sangat jelas bahwa dia tidak memiliki peluang untuk ini, karena kali ini dia menjelma Gempa Bumi. Hanya ada 3 pukulan, dan 3 pukulan harus diperbaiki. Oleh karena itu, inkarnasi ini telah menjadi pertempuran yang menentukan. Pertempuran yang menentukan yang harus diperjuangkan. Zentian mengangkat tangannya, dan telapak tangan raksasa itu terus memperbesar. Ia melintasi puncak gunung dan awan, seolah memasuki kehampaan yang ekstrim. Ada keheningan yang dalam di telapak tangan, seolah-olah dunia sedang berevolusi, dan kemudian difoto dengan lembut. Difoto oleh telapak tangan raksasa, langit tiba-tiba berubah. Awan berubah menjadi debu. Semua yang ada di bawah telapak tangan menjadi hijau dan kemudian dengan cepat layu, seolah semua vitalitas telah punah. Telapak tangan raksasa itu sederhana, tampak santai tetapi sombong, seolah-olah telah mengalami kecemerlangan menuju kesunyian, terang ke kegelapan. Dan dengan bobot sejarah, ia telah memotret momentum tak tertandingi yang berevolusi dari kemakmuran menjadi kemunduran. Telapak tangan raksasa ditekan seperti awan yang menutupi langit. Xiao Tianhu memiliki tubuh yang besar, tetapi awannya pecah. Bintang-bintang menyilaukan. Tidak sedalam kegelapan awan. Kekuatan guntur dan kilat membuka dunia. Tetapi untuk awan yang tak berujung, hanya setetes laut, tidak sebaik lautan awan. Awan yang menutupi langit membanjiri harimau melolong emas dengan potensi kehancuran dan kematian. Menutupi cahaya bintang yang tak terbatas, menghancurkan petir, dan menghancurkan badai. Sampai tembakan Zenni. Tanaman merambat hijau yang tak terhitung jumlahnya dan daun hijau mengikuti lintasan yang tidak dapat dijelaskan. Membentuk rune urutan yang rumit dan mendalam untuk naik ke langit. Semangat juang tertahan dan kental. Tidak ada suara yang datang. Tidak ada gelombang. Hanya satu jenis yang tidak dapat dijelaskan. Aturan langit dan bumi mengalir. Tampak sangat misterius. Mengarahkan awan mendung dari daun ke akar ke bumi. Semuanya seperti awal Taiji lahir di langit dan kembali ke bumi. Tanah batu yang sangat kuat di bawahnya tampaknya telah mengalami kepunahan langka selama ribuan tahun. Semangat juang yang kuat langsung menghancurkan batu.
menghancurkan kerikil, dan mengubahnya menjadi debu, yang berlapis dan berubah menjadi lingkaran. Tanah gurun. Harus dikatakan bahwa para pendahulu yang menciptakan ketegasan umur panjang sangatlah luar biasa. Mereka menggunakan langit dan bumi sebagai sumber dan balas dendam sebagai poros untuk mengubah Taiji dan menggunakan yang lemah untuk menjadi kuat. Caranya sangat luar biasa. Tentu saja, ini juga karena telapak tangan raksasa telah menghabiskan banyak balas dendam dalam konfrontasi dengan orang banyak. Jika tidak akan mudah untuk dimusnahkan di tangan Zenni. Tetapi meskipun demikian, kekuatan, ketegasan umur panjang, masih terlihat oleh semua orang. Tidak ada jeda, tidak ada belas kasihan. Telapak tangan raksasa muncul kembali, dan perang penuh semangat. Ini seperti melintasi ruang dan waktu kembali ke Wanzai sebelumnya. Kekuatan yang tak dapat dijelaskan berasal, dan Skynet besar dibangun di kehampaan dan turun dari langit. Hiduplah sebanyak mungkin. Kuat, terlalu kuat. Pikiran semua orang ingin mencapai konsensus yang mencolok saat ini. Tanpa ragu-ragu, Xiao Zhan dan Zenni berguling. Hun Tian dan muncul lagi, menelan, dan momentumnya langsung meroket. Sebelumnya, Zenni mengambil Hun Tian dan untuk kedua kalinya karena pertempuran Xiao, dan dia lemah dan tidak membahayakan hidupnya. Sekarang dia meminum obat mujarab bersamaan dengan Xiao. Begitu efek obatnya habis. Begitu Xiao menjadi lemah, semua orang pasti akan tersesat. Mereka tidak tahu bahwa api psikis hanya memiliki 3 trik. Mereka hanya tahu bahwa kejutan di depan mereka tidak bisa bertahan lama, dan mereka harus merobohkannya sebelum efek obatnya. Kedua sisi yang berpacu dengan waktu tampak lebih tegang, dan telapak tangan raksasa kembali menutupi area yang lebih luas, termasuk dekat dengan seluruh gunung. Semua yang ada di bawah telapak tangan layu, dan menjadi lumpur. Setelah ribuan tahun di sini, vitalitas ujung jari sangat kuat, dan kematian telah berakhir dalam kesibukan. Tetapi telah datang begitu cepat, dan orang tidak dapat menahan perasaan. Dengan ledakan, tubuh Golden Screaming Tiger bertabrakan dengan telapak tangan raksasa, menyebabkan petir yang menggelegar, yang menusuk gendang telinga semua orang, menyebabkan gelombang cahaya tak berujung bergoyang. Retakan di sekitar tempat mereka lewat, terjalin menjadi beberapa mil. Jaring raksasa. Kemudian tanah hancur menjadi bubuk di bank, dan Jiushan di masa lalu telah menghancurkan 2 puncak dan berubah menjadi gurun. Buntutnya sangat mengerikan, dan kedua belah pihak dalam pertempuran utama bahkan lebih tragis. Puluhan ribu tubuh macan perang yang hancur akibat lolongan peperangan sebenarnya retak menjadi celah-celah saat ini. Kemudian retakan itu meluas dengan cepat dan menyebar ke seluruh tubuh, seperti tulang putih yang telah mengering selama puluhan ribu tahun, dan mengklik ke dalam pecahan langit. Darah perang yang melolong menyembur. Tubuh terbang dan baju besi menjadi sangat redup, lalu menghilang. Melawan Xiao, telapak tangan raksasa juga menjadi ilusif, tidak lagi mengeras, dan amarah siulan jauh lebih tipis. Badai naik, tongkat melambai, angin kencang, lesa olong dan bayangan ungu berlipat ganda bermata. Petir dan bintang-bintang berlari melintasi dunia. Ular sancanan Erming mengibaskan ekornya, dan gunung itu hancur. Akhirnya, serangan kedua, gempa bumi, menghilang dan tidak ada lagi. Angin sepoi-sepoi dan awan sepoi-sepoi. Langit masih sama. Awan masih awan yang sama. Angin masih angin yang sama. Hanya gurun di tanah. Dan semburan darah berbintik-bintik dari saksi tsunami kekuatan kedua telapak tangan barusan. Tidak ada yang tahu apakah akan tenang setelah badai. Dan semua orang mengangkat kepala dalam diam. Menatap langit dan menatap Zentian. Xiaoyan menyalakannya setelah beberapa saat hening. Dan beberapa Hun Tian dan dibagikan kepada semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa Zentian begitu kuat. Menyaksikan pertempuran Xiao terluka. Bayangan bahaya mulai menyebar ke hati semua orang. Emosi gelisah berkembang biak. Dan tidak mungkin mati-mati-matian. Api psikis juga sangat cemberut di hatinya. Gempa adalah pedang bermata 2. Meski sangat kuat, ia bisa dibantai setelah 3 gerakan.
Sebelum waktu hidup dan mati, api psikis tidak berani menggunakannya. Sekarang kedua langkah itu telah berlalu. Wajah perang pucat, dengan darah di sudut mulutnya, dan beberapa lainnya masih melompat-lompat. Sangat tidak mungkin untuk menjamin apakah langkah ketiga akan berhasil. Sementara semua orang memandang Zentian dalam diam. Zentian menatap mereka dalam diam. Tidak ada rasa dingin yang menghadap dunia di mata mereka, dan hanya ada emosi yang kompleks. Waktu mengalir seperti ini. Feng Er menggulung langit dengan pasir halus beterbangan, dan pemandangan menjadi canggung. Terus terdiam beberapa saat. Zenni bangkit dan berdiri di awan. Seluruh orang itu sangat halus. Ketiadaan yang tampaknya tak tertandingi dan jauh. Seperti awan yang mengalir. Seperti angin yang bergerak. Tubuh dan pikiran sangat halus. Waktu tidak boleh berlarut-larut. Masih ada peluang sebelum khasiatnya selesai. Dan pasukan mungkin akan kewalahan begitu khasiatnya selesai. Meski ada kecemburuan yang mendalam terhadap kekuatan gempa, Zenni tidak berencana untuk menunggu lebih lama lagi. Sudah. Ketika Zenni bergerak, semua orang secara alami tidak akan tertinggal. Xiao Zhan berdiri. Lukanya telah pulih setelah penyesuaian napas pendek. Dan Jinjia ditutupi lagi. Bersinar dengan kilau logam. Dan otot yang kuat sekeras batu abu-abu. Titik. Guncangan persendian membuat suara benturan besi emas dan besi. Dan puluhan ribu bayangan harimau memadat lagi. Begitu bayangan harimau muncul, ia tidak sombong seperti sebelumnya. Tetapi berkontraksi dengan kecepatan yang sangat cepat. Setiap beberapa meter, tubuh harimau menjadi lebih padat. Tetapi dalam sekejap mata, bayangan harimau 100.000 kaki memadat menjadi 1 kilometer. Kekuatan agung itu seperti esensi. Seperti kebangkitan Raja Binatang Purba yang melintasi langit berbintang dan ternoda debu sejarah. Setiap lingkaran rambut bergaris hitam di tubuh terlihat jelas. Cakar tajam ruang teleskop seperti dibajak. Di ladang, selokan mengungkapkan kegelapan langit berbintang. Beberapa pertempuran darah, dan perang tsunami sangat menyentuh. Berjalan di antara hidup dan mati selalu mudah untuk memahami hal-hal yang biasanya tidak dipahami. Kontrol energi halus jauh lebih kuat daripada bentuk gertakan. Armornya tertutup. Dan seluruh orang tidak berdebu atau norak. Satu kebanggaan berkurang. Tapi satu lagi tertahan. Terlihat sangat berdebu. Harimau emas sepanjang sekitar 1 kilometer berteriak dengan bangga ke langit di belakang pertempuran. Dan momentumnya bahkan lebih menakutkan daripada 100.000 bayangan harimau. Cakar harimau berkibar sesuka hati. Dan batu besar di gunung di kejauhan langsung berubah menjadi bubuk. Dan naik turun. Titik. Zentian melihat semua orang memimpin. Wajahnya berubah drastis. Dan matanya yang berubah-ubah akhirnya berubah menjadi keganasan yang buas. Telapak tangan raksasa itu terangkat lagi. Mengaduk-aduk langit. Baru saja. Xiao Yan telah berpikir sedikit. Sekarang telapak tangan besar menopang langit. Xiao Yan akhirnya bergerak. Dia merentangkan tulang dan sayapnya. Gesit seperti angin. Selangkah demi selangkah mengikuti bayangan. Dan langsung mencapai badai. Saya melihat Xiao Yan merasa beruntung memiliki Dantian. Dengan jari kakinya berdiri tegak. Betisnya kencang. Pinggangnya bengkok. Tulang dan sayapnya terentang tajam. Berputar in situ. Tubuhnya berputar semakin cepat. Memunculkan aliran udara. Seperti bintang jatuh secara umum. Kecepatannya sangat tinggi. Hanya menyisakan banyak bayangan. Pada akhirnya, bahkan After Images ditarik ke dalam angin puyuh. Semua gerakan seperti awan dan air yang mengalir. Itu sangat alami. Seperti tanduk gantung antelop. Dan sosok Xiao Yan hilang. Hanya satu pusaran langit dan bumi yang tersisa. Badai. Beri aku kekuatan tornado. Suara Xiao Yan keluar dalam pusaran air. Tidak tergesa-gesa dan tidak diragukan lagi. Tanpa ragu sedikit pun. Tongkat badai keluar. Dan tornado biru datang dari langit dan bergabung menjadi pusaran Xiao Yan. Dengan Xiao Yan sebagai pusatnya. Badai sebagai penjaga. Berlari melintasi dunia. Momentumnya luar biasa. Bayangan ungu. Petir menyatu. Saolong. Xinghui menyatu. Nanming. Ular sanca. Perintah Xiao Yan datang satu demi satu. Meskipun semua orang bingung.
Mereka tidak ragu. Mereka mengerahkan seluruh energi mereka ke dalam pusaran. Semangat juang orang-orang disuntikkan. Volume pusaran semakin besar dan besar, yang melibatkan energi dunia yang mengamuk untuk berkumpul ke dalamnya. Dan energi yang kuat secara samar mengubah ruang di sekitar Xiaoyan menjadi ruang hampa. Angin bertiup kencang. Xiaoyan berdiri dan bergegas ke udara. Tornado besar sepertinya mengalir langsung dari langit ke Huangquan. Sosok Xiaoyan tersembunyi di pusaran. Dan ujung angin puyuh yang berputar-putar berkecepatan tinggi samar-samar melewati bilah tajam dari sayap bertulang. Dengan mudah, ruang itu dipotong menjadi kawanan yang tak terhitung jumlahnya. Petir bergerak dalam angin puyuh. Cahaya bintang berkelap-kelip di atas petir. Dan ular piton raksasa yang tidak bisa melihat ujungnya berputar di sekitar angin puyuh. Energi yang kuat menyebabkan langit berubah warna. Xiaoyan bahkan ingin memanfaatkan kecepatan sayap tulang dan membentuk pusaran dengan kecepatan tinggi. Menggabungkan energi 4 petarung bintang 5. Seorang kaisar Tristar ingin memuat energi 4 kaisar bintang 5. Ide ini gila. Selama 4 helai energi tidak terkontrol dengan baik. Bahkan jika hanya ada sedikit kesalahan, energi yang kuat bertabrakan dapat menghapus semuanya secara instan. Terlalu berani, terlalu berbahaya. Ini seperti gerakan gila. Ketika semua orang mengerti apa yang dimaksud Xiaoyan, wajahnya semua putih. Tapi sekarang energinya telah menyatu. Dan badai balas dendam yang kuat telah menghalangi siapapun untuk mendekat. Itu seperti anak panah. Tidak ada ruang untuk mundur. Semua orang tiba-tiba disebutkan di tenggorokannya. Jantung berdetak kencang seolah ingin memenangkan dada. Matanya menatap ke arah Xiaoyan. Selama ada yang salah, meski rusak, dia bergegas menyelamatkan Xiao. Peradangan. Xiaoyan berada di pusaran air. Wajahnya sangat pucat sehingga tidak ada bekas darah. Dan keringat dingin terus mengalir di pusat angin. Dan pakaian hitam yang basah menempel di tubuhnya. Xiaoyan tidak pernah kekurangan keberanian. Tidak peduli sebelum dia menjadi petarung atau setelah dia menjadi petarung. Hujan berdarah mengiringi pertumbuhan di sepanjang jalan. Tetapi Xiaoyan tidak pernah gegabah. Dia tahu di dalam hati bahwa di bawah bayang-bayang telapak tangan raksasa dan tekanan hidup dan mati yang sangat besar, dia pasti memiliki trik yang dapat mengubah langit. Jika tidak maka akan terjadi pemusnahan massal. Tapi sarana semua orang telah habis. Dan triknya telah habis. Apa yang harus saya lakukan? Dia tidak tahu berapa lama Zentian bisa bertahan. Tetapi dia tahu bahwa Huntian dan-nya sudah lama tidak efektif. Setelah Zentian tidak dapat diselesaikan dalam periode kemanjuran, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dia harus menemukan cara. Sebuah ide berani muncul di benaknya. Selama dia mengendalikannya dengan baik, dia memiliki peluang sukses 70%. Berdasarkan tahun-tahun hidup dan mati ini, semua orang mengetahui pemahaman diam-diam satu sama lain dengan satu pandangan. Dia percaya bahwa setiap orang dapat mengontrol keakuratan output dari semangat juang. Kemudian, dengan kekuatan jiwa yang kuat di alam almarhum kaisar, dia juga memiliki pemahaman tertentu. Memanipulasi energi 4 petarung bintang 5. Setelah berhasil, Anda dapat membalikkan keadaan. Oleh karena itu, pada saat kritis, Xiaoyan membuat taruhan ini.